ini artikel 4 menyebutkan every member state has the inalienable rights to pursue nuclear technology for peaceful purposes. Setiap negara yang menandatangani perjanjian traktat NPT ini mempunyai hak yang tidak bisa dicabut untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Ini realisme politik. Gitu. Dan Pak Prabowo sebagai pembelajar sejarah memahami ini. Bagaimana kalau kita tidak siap, tidak memperkuat pertahanan kita dan ketahanan kita, bukan hanya pertahanan, ya, pertahanan to defense, lalu ketahanan resiliency, maka kita bisa menjadi korban seperti korban yang ada di sejarah. Oke, kembali lagi di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya, dan di sini kita memandang Indonesia tidak hanya dari sisi idealnya, tapi juga dari realitasnya. Brother, kita kedatangan Bang Hamdan Hamidan. Welcome Bang, ke Real Politik. Thank Kita you. di sini mazhabnya political realism. Di sini kita mazhabnya Machiavellin. Ya, jadi ini adalah Abang Hamdan Hamidan, tenaga ahli dari Badan Komunikasi Pemerintah ya. Ring 1,5. Ring 1,5. Ring 1-nya Bang Kodari. Iya. My personal friend gitu. Kita sering membicarakan Machiavelli, kita sering membicarakan Thukydides yang nanti kita bakal ekspor juga. Oh iya, untuk penonton, Abang Hamdan ini juga salah satu dari individual di Indonesia, 8 individu di Indonesia ya, yang menerima sertifikat James Martin Center for Nuclear Non-Proliferation Studies. Jadi beliau ini bisa tersertifikasi untuk berbicara mengenai nuklir non proliferasi di hari ini sih. Tapi hari ini kita ngundang Abang nih untuk berbicara tentang kita balik lagi nih ke konflik geopolitik yang sedang berlangsung saat ini antara Amerika Serikat sama Iran. Kan perang terus berlangsung, terus udah gitu kita lihat sekarang dolar mulai terus naik, ini harganya, terus udah gitu saya nggak tahu juga kalau misalkan bakal naik harga BBM atau gimana, tapi nggak tahu juga. Cuman kita bakal lebih fokus kepada perang yang terjadi di sana, bukan dampaknya ke sini. Mungkin nanti kita akan ekspor dikit tentang strategi Pak Prabowo untuk mengatasi ketidakpastian, uncertainty ini dalam konflik geopolitik ini. Tapi kita buka dulu deh dengan dengan pertanyaan. Apa sih latar belakang dari konflik Amerika Serikat dan Iran ini yang perlu diketahui oleh masyarakat, dan kenapa konflik ini tuh bisa berlangsung selama udah berapa tahun nih kita melihat konflik antara Amerika dan Iran dari tahun 70-an kan, dari revolusi Iran dan eskalasi lagi pas ada JCPOA yang akan kita bahas juga. JCPOA itu apa ntar 2014 kan. Nah, silakan Bang. Terima kasih atas kesempatannya. Iya. Bang Ben. Saya nyimak aja kayaknya Bang. Jadi pertanyaannya loaded ya. Ada aspek konflik militer atau perang, dan juga ada aspek tentang apakah suatu negara itu berhak melakukan pengayaan nuklir. Itu kan yang sebenarnya menjadi crux-nya. Kalau kita step back sedikit, kalau kita lihat catatan dari sejarawan Will and Ariel Durant, penulis dari buku Lesson of History, dia mengatakan selama 3.400 tahun sejarah manusia, sejarah peradaban manusia yang tercatat, hanya 260-an tahun dunia ini tidak diliputi awan kegelapan perang. Bayangkan, 3.400 tahun, 260 tahun damai. Jadi 92% sejarah manusia yang tercatat itu diliputi perang. Oleh karenanya, dia mengatakan perang itu adalah salah satu konstanta yang ada dalam sejarah manusia. Terlepas itu setinggi apapun peradaban manusianya, terlepas apakah negara tersebut mengaku ataupun melaksanakan apa yang kita sebut sebagai demokrasi. Nah, cuman bedanya kalau dulu
perang peradaban zaman dulu ya, kalau kita trace back 200.000 tahun yang lalu Homo sapiens, mungkin perangnya kan dengan pentungan dan tombak. Lalu naik kelas menjadi pedang dan panah. Naik kelas lagi menjadi senjata api, tank, dan pesawat tempur. Tapi di satu titik di tahun 1945, suatu perubahan besar terjadi. Di mana manusia sudah menguasai cara untuk membelah dan menyatukan nuklir, atom. Jadi manusia kini mempunyai kemampuan untuk menghancurkan bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga dunianya. Makanya ketika Profesor Oppenheimer pertama kali sebagai pemimpin dari Manhattan Project yang mengembangkan senjata nuklir pertama kali, dan dia melihat ciptaannya sendiri, kedahsyatan dari ledakan Trinity, di mana jamur itu muncul, kepulan jamur muncul. Dia teringat sebuah kalimat dari Bhagavad Gita. Dalam archaic English, dia mengatakan, I am become death, the destroyer of the world. Kurang lebih terjemahan lenturnya, saya telah menjelma menjadi kematian itu sendiri, sang penghancur dunia. Dan inilah realita yang terjadi sebetulnya. Apakah boleh suatu negara mempunyai nuklir? Apakah suatu negara itu boleh melakukan pengayaan nuklir? Itu yang menjadi kruksnya sebetulnya. Nah, di tahun 1970-an disepakati Traktat Perjanjian Nuklir oleh begitu banyak negara. Bahkan perjanjian ini adalah perjanjian dengan penandatangan terbanyak di dunia setelah UN Charter itself. Jadi apa sih sebetulnya intinya? Ada 3. Pertama, negara-negara yang telah memiliki senjata nuklir berjanji untuk melucuti senjata nuklirnya. Yang pertama. Yang kedua, negara yang belum memiliki senjata nuklir berjanji untuk tidak pernah memiliki senjata nuklir. Lalu ketiga, nah ini artikel 4 menyebutkan every member state has the inalienable rights to pursue nuclear technology for peaceful purposes. Setiap negara yang menandatangani perjanjian traktat NPT ini mempunyai hak yang tidak bisa dicabut untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Karena kita tahu nuklir itu mempunyai begitu banyak tujuan damai. Ya kan? Untuk medical isotope, untuk mendeteksi penyakit-penyakit tertentu, kanker misalnya. Untuk pertanian, untuk menghilangkan kuman ataupun penyakit yang ada di padi, di beras, di jagung. Dan ada juga memang untuk tujuan yang tidak damai, yaitu senjata. Ini kan yang sebetulnya isu terbesarnya. Apakah Amerika Serikat percaya Iran sebagai negara penanda tangan Traktat Perjanjian Nuklir tetap pada komitmennya? Nah, di tengah-tengah ini ada wasitnya sebetulnya. Wasit sesuai dengan isi dari Traktat Perjanjian Nuklir itu sendiri. Wasitnya bernama IAEA. Jadi di artikel 3 disebutkan dari NPT itu, semua negara itu harus menandatangani Comprehensive Safeguard Agreement dengan IAEA. Intinya dicek, dipastikan oh ternyata di fasilitas nuklirnya betul-betul untuk tujuan damai. Iran menandatangani Comprehensive Safeguard Agreement. Iran juga menandatangani additional protocol yang lebih intrusif lagi. Bedanya seperti ini. Kalau agreement, safeguard agreement biasa, kita memberikan list nama-nama kota ataupun nama-nama fasilitas nuklir kita. Misalnya ada di Jakarta, sebagai analogi saja, ada di Bekasi, ada di Bogor. Maka IAEA hanya boleh pergi ke sana. Jakarta, Bekasi, Bogor. Tapi dengan additional protocol, IAEA bisa bilang, "Oh, saya mau pergi
yang di Surabaya. Hmm. Itu boleh. Boleh itu. Boleh. Dan sebetulnya yang terjadi adalah Presiden Obama pada saat itu menegosiasi apa yang disebut JCPOA, ya. Joint Comprehensive Plan of Action, di mana mengunci enrichment, suatu pengayaan nuklir yang dilakukan oleh Iran dikunci hingga hanya 3,67%. Dengan kata lain, ini masih low enriched uranium, only for peaceful purposes. Sebagai imbal baliknya, Iran juga diberikan beberapa aset-asetnya yang dibekukan oleh Barat dikembalikan kepada Iran. Sebetulnya agreement ini yang dimulai tahun 2015 hingga 2018 dihentikan oleh Presiden Trump, sebetulnya adalah suatu safeguard yang sangat baik yang dilakukan. Walaupun yang perlu saya tegaskan bahwa setiap negara, Bapak dan Ibu, mempunyai inalienable rights to pursue nuclear technology for peaceful purposes. Ini berlaku untuk 190 negara yang menandatangani traktat ini. Indonesia tidak terkecuali. Indonesia juga ingin kan mempunyai nuklir untuk energi. Yes. Ya, bayangkan ada sebuah studi dari Columbia University, peneliti dari Columbia University dan NASA. Energi bersih yang dihasilkan oleh reaktor nuklir itu menyelamatkan sekitar 54.000 jiwa setiap tahunnya, karena udara yang diciptakan itu berasal dari clean energy. Energi yang tercipta itu dari clean. Kalau 54.000 itu setara dengan seluruh pegawai PLN di Indonesia. Jadi begitu dahsyatnya sebetulnya clean nuclear energy tersebut. Jadi kalau di Iran itu sekarang sebetulnya kalau menurut Bang Hamdan, apakah memang betul nuklir itu jadi alasan utama Amerika untuk serang Iran? Jadi kalau kita melihat dalam sejarah, memang ada challenges ya dalam hubungan antara kedua negara. Kita tahu bahwa dulu di tahun 1950-an ya, ada sebuah Prime Minister Mossadegh yang sebetulnya democratically elected. Kemudian melalui apa yang disebut Operation Ajax, dia ditopel. Operation Ajax ini dilakukan oleh CIA. 53 ya? Tahun 1953. Jadi diorkestrasi untuk menjatuhkan Mossadegh. Mengapa? Karena Mossadegh ingin menasionalkan oil Iran. Resources utama Iran. Sumber daya alam Iran. Dan bukan hanya menasionalkan, tapi juga melakukan hilirisasi. Karena itu disebut dengan jelas. Bukan hanya oilnya saja, bukan hanya crude-nya, sampai ke products. Kita berbicara mengenai refinery. Kita berbicara mengenai kedaulatan. Dan menurut dokumen yang dulunya secret, sekarang tidak lagi menjadi secret. Berapa harga yang dikeluarkan oleh CIA untuk menjatuhkan Mossadegh? Boleh tebak? $100 juta. Tidak. Berapa? $1 juta. Bayangkan, negara salah satu yang terkaya di dunia terkait sumber daya alamnya, minyak dan gasnya, ditopel dengan operasi seharga $1 juta. Itu yang kemudian digantikan sama Riza Pahlavi ya? Iya. Iya. Kalau kita adjusted for inflation, $1 juta itu kurang dari 200 miliar. Dan ini terjadi. Kemudian ada penyanderaan. Itu kecil kok, gede sih? Kecil ya? Kecil itu. Kecil kan itu? Kecil banget. Kalau kita menghitung kekayaan negara. Ya, ini realitas politik karena kita berbicara real politik. Semua yang saya sampaikan is open source. Ya. 200 miliar dapat minyak segitu banyaknya. Cuan gede itu. Tuh dompetnya Semanaga tuh. Makanya terciptanya distrust, kemudian terjadi penyanderaan
di US Embassy. Semenjak itu memang is very hubungannya Shaky. ada challenges ya. Iya. Dan memang waktu saya pertama kali mempelajari isu ini, kebetulan saya kuliah terkait non-proliferation studies. Ya, jadi tadi pertanyaannya mana? Ini tentang shaky relationship antara US sama Iran. Ya. Ya. Jadi memang semenjak itu memang ada challenges. Tapi kan aku sampaikan tadi bahwasanya yang bisa menjadi wasit dari nuklir ini adalah IAEA. Iya. Nah, kalau kita lihat ucapan dari Dr. Rafael Rossi, Direktur Jenderal dari IAEA, mengatakan bahwa dalam interviewnya baru-baru ini bahwa timnya memang tidak menemukan adanya upaya sistematis dan terorganisir oleh Iran dalam menciptakan senjata nuklir. Itu dalam laporan resminya. Jadi dalam laporan resmi IAEA tidak ada upaya oleh Iran untuk menciptakan senjata nuklir. IAEA tidak menemukan upaya sistematis dan terorganisir untuk menciptakan senjata nuklir. Namun IAEA juga mengatakan bahwasanya semenjak 2018 di mana JCPOA itu disobek ya agreementnya kurang lebih ya, ada highly enriched uranium. 90% tuh. Wah, itu beda. Oh, berapa? Jadi begini, kalau prosesnya kurang lebih, kalau kita menggali di tanah gitu ya. Mungkin abang juga bisa jelasin berapa pengayaan, berapa persen. Oh ya. Iya. Jadi misalnya ketika kita menggali ke tanah, lalu kita menemukan sebongkah uranium, itu sebetulnya hanya diperkaya secara alamiah itu baru 0,7%. Uranium U-235. Iya. Jadi belum bisa jadi apa-apa. Lalu kemudian dikumpulkan, diproses menjadi apa yang disebut yellow cake. Yellow cake uranium. Yellow cake, betul. Dari yellow cake ini barulah diubah menjadi uranium hexafluoride, UF6. Nah, UF6 inilah yang dimasukkan ke centrifuge, yang kalau kita suka lihat itu ya. Iya. Itulah proses pengayaannya. Proses pengayaannya terjadi. Low enriched uranium itu rata-rata 3-5%. Iya. Itu untuk nuclear energy. Ya. Kemudian high enriched uranium itu 20%. 20% ke atas itu disebut high enriched uranium. Fungsinya apa? Ini bisa untuk riset dan juga beberapa negara menggunakan high enriched uranium itu untuk membuat nuclear powered submarine. Kapal selam bertenaga nuklir. Nah, proses pengayaannya itu lambat di awal. Begitu lambat di awal dari 0,7 hingga ke 3% itu prosesnya lambat. Ke 20% itu lambat. Tapi bila sudah mencapai 60%, ya, ini akan menjadi semakin cepat. Sampailah ke titik 90%. Itu disebut weapons grade. Weapons grade ya. Nah, uranium U-235 yang diperkaya hingga 90% ini bisa digunakan untuk menjadi senjata nuklir. Nah, pertanyaannya sekarang, ya, berapa kilogram sih yang dibutuhkan? Berapa tuh Bang biasanya buat ngebuat senjata nuklir? IAEA mengatakan untuk uranium 25 kilogram. Gede juga dia. Lumayan ya. Tapi kan nggak besar-besar banget. Bayangkan. Kan itu rare banget kan itu. Iya. Bayangkan kalau kita menciptakan seperti itu, bila dijatuhkan di satu kota seperti apa yang pernah terjadi di Hiroshima dan Nagasaki tanggal 6 dan 9 Agustus. Bang, kalau di Serpong itu apa sih Bang? Kalau plutonium itu 8 kilogram menurut IAEA. Tapi saya pernah belajar kepada orang yang betul-betul buat nuklir. Iya. Senjata nuklir, namanya Dr. Siegfried Hacker. Dia mengatakan di kelas bahwa sebetulnya kita sudah sampai pada teknologi di mana 5 kilogram plutonium itu sudah cukup. Bayangkan mungkin Pak Bazar atau Pak Ben kalau ke gym ngangkat barbel 5 kilo itu hanya segitu saja.
Jadi bayangkan sesuatu yang begitu kecil, Ya. yang begitu tidak terlalu besar, bisa menciptakan energi yang begitu dahsyat. Ya kan? Nah ini menarik juga kan, Direktur Jenderal IAEA udah mengatakan bahwa di dalam Iran sepertinya tidak ada upaya untuk pembuatan senjata nuklir ya. Tidak menemukan, mereka tidak menemukan upaya ya. Tapi mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu sebelum US menyerang Iran, Benjamin Netanyahu pernah bilang bahwa proses pengayaan uranium Iran itu sudah mencapai level-level yang sangat berbahaya. Jadi sebenarnya nih yang mana yang benar, atau apakah itu hanya upaya dari Israel untuk memberikan kasus belli terhadap peperangan ini? Jadi ada shifting sebetulnya. Mungkin pertama yang saya sampaikan terkait Prime Minister Benjamin Netanyahu. Dia telah mengatakan Iran itu dekat dengan senjata nuklir berpuluh-puluh tahun yang lalu juga. Karena memang adanya hubungan distrust antara, bahkan enmity ya, antara Iran dan Israel. Di tahun 90-an dia pergi ke Kongres Amerika Serikat mengatakan hal demikian. Dia pergi ke United Nations juga mengatakan demikian. Bahkan menurut kesaksiannya John Kerry ya, Secretary of State during Presiden Obama, Obama kedua, mengatakan bahwa Prime Minister Benjamin Netanyahu itu selalu datang kepada presiden-presiden Amerika Serikat meminta Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Namun selalu ditolak, baik oleh Presiden Bush, baik oleh Presiden Obama, baik oleh Presiden Biden, tapi akhirnya disepakati oleh Presiden Trump. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita melihat kasus bellinya, ini kan ada hal distrust sebetulnya antara Israel, bahkan kalau Israel dan Iran ini sifatnya enmity ya. Begitu juga dengan Amerika Serikat dan Iran. Ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, ada ucapan dari Joe Ken ya, dia former Director of US Counterterrorism. Dia mengatakan bahwa sejatinya ada shifting yang terjadi dalam konteks hubungan antara Iran dan Amerika Serikat. Dulu adalah adanya kesepakatan bahwa Iran boleh saja memperkaya uraniumnya. Selama itu kita bisa membuktikan bahwa itu untuk tujuan damai. Tetapi tiba-tiba for some reason menurut Joken, pihak Israel berhasil meyakinkan Trump untuk mengganti bahasa tersebut menjadi no enrichment whatsoever. Tidak ada pengayaan apapun. Jadi ini yang terjadi. Padahal kembali lagi bahwa setiap negara itu mempunyai inalienable rights to pursue nuclear technology for peaceful purposes. Nah, inilah yang menjadi gap yang ada. Idealnya tentu bisa merefleksikan kembali kepada JCPOA. Misalnya di cap kembali, enrichment hanya kepada 3,67%. Uranium hexafluoride-nya juga itu hanya 300 kg. Tetapi ketika perjanjian itu sudah dihentikan, maka apa yang terjadi? Ya kan? Ini kan memberikan kelemahan tersendiri gitu. Nah, kita tahu bahwa Iran juga mempunyai sebuah ideologi ya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir. Ya. Dari Grand Ayatollah Khamenei. Nah, apakah ini postur ini berubah? Kita tidak tahu. Ya. Tapi ada sebuah preseden sebetulnya. Jadi di artikel 10 dari Traktat Perjanjian Nuklir itu, negara itu bisa saja keluar. Jika kepentingan nasionalnya mengalami ancaman yang luar biasa. Dengan memberikan notifikasi selama 90 hari. Nah, itu bisa terjadi. Kita tentunya berharap itu tidak terjadi. Kita tentu berharap bahwa adanya cool-headedness. Kita berharap itu sih. Kalau gue secara common sense bang ya, nggak percaya kalau serangan itu murni karena nuklir kan.
ini mungkin sama aja kayak nyerang Irak dulu. Ada tuduhan pemusnah massal, tapi ternyata nggak ada. Gue lebih percaya kepada geopolitiknya sih, Bang Hamdan. Ya kan, Bahwa apa namanya Iran itu harus diganggu supaya mengganggu suplai energi ke China dan segala macamnya. Saya lebih tertarik mempercayai itu gitu loh. Ya, ditambah lagi kan narasi ini sudah dibangun oleh Benjamin Netanyahu dari tahun 90-an. Ya. Tahun 95 dia sudah mengatakan bahwa Iran itu ingin membangun persenjataan nuklir. Iran itu ingin membangun persenjataan nuklir. Tapi kalau misalkan kita lihat kan ngebangun senjata nuklir kan ya. Tapi IAEA kan proses sudah uji. kasih tahu bahwa itu nggak ada mengarah ke situ. Iya, gitu tidak kan. mengarah ke situ. Nah itu sebagai alasannya aja gitu Iya, kan. dan bagaimana kita bisa mempercayai sumber kalau misalkan itu datang dari intelijen asing gitu. Iya, ada pula Jadi kan agak sebelum sulit itu kan ya. Venezuela ditangkap presidennya, Betul. ada itu kan energi. Iya. Dan saya lebih mempercayai bahwa Iran itu terkait energi juga, Iya. terutama untuk mengganggu suplai ke China. Oh. Nah menurut abang gimana itu di luar dari nuklir itu tadi? itu ada dua aspek ya. Pertama tadi mengenai yang IAEA, lalu kemudian kita langsung masuk ke real politiknya ya. Iya. Yang pertama, sebetulnya IAEA, safeguard, nuclear safeguard, pengecekan itu tidak dibangun dengan mazhab kepercayaan. Tapi berdasarkan dengan mazhab verifikasi sebetulnya. Dan intrusiveness. Jadi sebetulnya yang ada seperti di JCPOA, itu ada perwakilan dari Amerika Serikat ataupun orang-orang yang memang melakukan reporting kepada Amerika Serikat, ratusan, puluhan hingga ratusan, untuk mengecek, memverifikasi hampir tanpa notifikasi kepada fasilitas-fasilitas tertentu. Jadi rezim IAEA itu tidak serta-merta based on trust, tapi juga trust but verify. Itu yang pertama, ya. Ya. Lalu yang kedua mengenai kasus Beli, ya. Dulu Sun Tzu pernah mengatakan all wars are based on deception. Ya, all wars are based on deception. Itu salah satu chapter pembuka lah di Art of War ya. Iya kan? Ya, kita bisa juga memandang dari sudut pandang demikian. Iya. Ya, dan kalau kita membaca riset ya, kita membaca riset yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat sendiri saja kalau boleh. Dari 250 tahun sejarah Amerika Serikat, 150 tahunnya menurut Congressional Research Services itu diwarnai oleh konflik militer. 60% sejarah Amerika Serikat menurut catatannya Congressional Research Service itu diwarnai oleh konflik militer. Ini kita belum berbicara mengenai clandestine and covert operation. Kita juga tidak memasukkan data tersebut, tidak memasukkan juga terkait War of Independence. Jadi demikian. Nah, ini kan kita berbicara mengenai suatu hegemon. Ya. Kita berbicara kalau kita baca bukunya misalnya Graham Allison, Thucydides Trap, ya kan? Hegemon itu mempunyai pattern yang sama. Selalu merasa who is my next challenger. Mereka ada rasa kecemasan mungkin. Who is my next challenger? Walaupun Graham Allison dalam buku tersebut mempinpoint bahwa challenger Amerika Serikat adalah China. Karena misalnya China memproduksi 4 kali lipat sarjana STEM lebih cepat daripada Amerika Serikat setiap tahunnya. Ironis ya. Sistem yang Amerika bangun itu malah menguntungkan China. Jadi memang kita tidak bisa tidak melihat ini sebagai melalui kacamata realism. Iya. Tapi di sisi lain saya suka sekali dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga yang dieko oleh Prime Minister Carney dari Kanada ya. Kita memahami realism. Kita paham realism. Tapi kita paham juga value, nilai. Ada value based realism. What does it mean? Kita menghormati territorial integrity negara lain. Kita menghormati sovereignty, kedaulatan negara lain. Kita patuh pada UN Charter. Karena kita penandatangan UN Charter. Tetapi kita juga tetap akan pursue our national interest. Saya pikir foreign policy seperti inilah yang betul yang dibutuhkan. Kalau saya boleh mengutip
ucapan dari Prime Minister Carney di tengah-tengah geopolitik yang sedang mengalami rupture, keretakan besar. Iya. Nah, itu saya pengen masuk ke situ juga tuh. Barusan kan Abang menyebutkan Thucydides trap. Dan Abang juga udah mulai masuk ke ini apa dasar pemikiran strategi Pak Prabowo ya. Iya. Menghadapi situasi geopolitik ini. Nah, kalau nggak salah tuh Pak Prabowo tuh sering ngutip Thucydides ya. Emang sebenarnya tuh relevansinya apa sih zaman sekarang mengutip Thucydides? Saya sebagai sarjana HI, saya tahu Thucydides, tapi saya nggak paham aja kenapa Pak Presiden terus mengutip itu kan maksudnya masalah yang kutipannya itu. Iya, itu kan sesuatu yang agak abstrak gitu. Saya nggak bisa melihat relevansinya tuh di mana gitu. Jadi kutipan yang dimaksud adalah the strong do what they want, the weak suffer what they must. Yang kuat melakukan apa yang mereka mau, yang lemah menderita apa yang mereka harus derita. Jadi ini adalah suatu kisah sebetulnya. Ada asbabul wurudnya gitu. Mengapa ucapan ini terlontar? Jadi saat itu ada dua hegemon yang sedang berkelahi. Ada Athena, ada Sparta. Athena ini terkenal dengan kekuatan navy-nya. Makanya disebut the whale, sang ikan paus. Sparta terkenal dengan infanterinya. Maka disebut sang gajah. Maka ada pepatah, ketika dua gajah berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah. Atau kalau peribahasa Afrika itu apa? When two elephants fights, it is the grass that suffer. Gen Z nggak tahu pelanduk itu apa. Ya kita nggak tahu. Oke, saya terjemahkan aja. Mesti menjelaskan nih ke gua nih. Mungkin peribahasa Afrika yang benar. Ketika dua gajah berkelahi, rumputlah yang menderita. Nah, ya, itu lebih gampang dipahami. Lebih mudah ya. Iya. Nah, maka apa yang terjadi? Athena karena mengetahui ini konflik ini 20-an tahun loh. Oke. Jadi it drains their resources. Ada satu pulau namanya Pulau Melos. Pulau ini mengatakan kami ini independen. Itu posisinya di mana di antara Athena dan Sparta? Jauh. Iya. Kami ini non-blok. Kami ini non-blok. Kami ini bebas aktif. Kurang lebih mungkin tafsirnya sejarah itu kan menarik ya. Karena Iya. patternnya seringkali berulang. 1000 kawan nol lawan. Melos. Iya. Mirip ya? Melos ingin independen. Mereka mengatakan sudah 700 tahun kami independen. Lalu tiba-tiba pasukan Athena datang. Lalu mengatakan kepada Melos, jadilah sekutu kami, bayarlah tribut, upeti kepada kami, maka kami tidak akan menyerang kalian. Maka diplomat Melos kaget. Kok bisa-bisanya? Police state Athena. Dari namanya aja, dari Dewi Athena. Ya, Dewi keadilan. Dewi kebijaksanaan. Dewi ilmu pengetahuan. Anda datang kepada kami. Setelah Anda mengetahui bahwa kami selama 700 tahun itu independen. Tidak ingin berkecimpung dalam konflik. Lalu Anda memaksa kami, memihak Anda, dan membayar upeti kepada Anda. Ini suatu pertanyaan yang rasional dari diplomat Melos. Yang kaget tiba-tiba pasukan Athena sudah di depan pintu gerbang. Rupanya diplomat Athena juga tidak mau berpanjang lebar. Maka Thucydides itu merangkum kurang lebih intisari dari percakapannya itu apa? The strong, we do what we want. Kami Athena akan melakukan apa yang kami mau lakukan. The weak, like yourself, suffer what you must. Menderita apa yang kamu derita. Melos menolak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang diancam oleh Athena. Perempuan dan anak-anak mereka itu diperbudak. Pulau mereka ditaklukkan. Dan sebetulnya Bang Ben mungkin pembelajar Machiavelli, pembelajar sejarah. Ini kan sebetulnya berulang-ulang. Ketika Pompei misalnya. Pompei yang akhirnya membentuk triumvirate dengan Julius Caesar dan Crassus. Ketika Pompei itu menaklukkan suatu kota Messina yang masih dalam konteks Romawi ya. Walaupun ada civil war yang ada di sana. Dia menaklukkan kota Messina. Lalu pembesar-pembesar Messina mengatakan, kami itu punya hak loh
Kami punya hak. Ini ada nilai-nilai universal. Mungkin dalam konteks ini HAM ya. Ya, dan lain sebagainya. Lalu apa yang dikatakan oleh Pompei? Apalah gunanya kalian mengutip hukum-hukum universal di depan kami, pasukan bersenjata lengkap. Ini realisme politik. Gitu. Dan Pak Prabowo sebagai pembelajar sejarah memahami ini. Bagaimana kalau kita tidak siap, tidak memperkuat pertahanan kita dan ketahanan kita, bukan hanya pertahanan, ya, pertahanan to defense, lalu ketahanan resiliency, maka kita bisa menjadi korban seperti korban yang ada di sejarah, dalam sejarah. Bisa saja menjadi seperti apa yang terjadi pada Pulau Melos misalnya. Makanya seperti itu diucapkan oleh Bapak Prabowo di sidang umum PBB. Menariknya apa? Beberapa hari kemudian bertemu dengan Prime Minister Carney dari Kanada. Beliau mengatakan, beliau admire, kutipannya, your eloquent and powerful speech. Dan ketika Mark Carney pergi ke Davos, dia mengucapkan apa? Dia mengutip Thukydides. Ya. Yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Ini kan salah satu influence at work ya. Bagaimana suatu pidato, suatu retorika, kemudian ada agreement antara Indonesia dan Kanada bisa menginspirasi kalau saya boleh menyebutnya. Iya, ini menarik sih. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan Pak Prabowo ya, indikasinya sepertinya Pak Prabowo itu ingin menjauhkan Indonesia dari Thukydides trap ini gitu. Betul. Karena kalau kita lihat ya, negara-negara Eropa itu yang cenderung mereka netral, non-blok gitu. Mereka punya military industrial complex yang kuat-kuat. Sweden, Kelemahan Melos Belgia, itu apa? Gitu. Kelemahan Melos itu apa? Apa itu, Bang? Melos itu percaya bahwa deklarasi mereka 700 tahun mereka independen itu cukup menghalangi dari upaya-upaya hegemon yang sedang bertempur. Iya. Oleh sebab itu kembali lagi pertahanannya juga harus diperkuat. Makanya misalnya Indonesia. Indonesia misalnya menambah komando daerah militer 14. Menambah 6 komando daerah laut. Menambah 3 komando daerah udara. Untuk memperkuat pertahanan kita. Jadi kita jangan sampai lupa. Ketika dunia membakar ladangnya, kita harus terus menyirami kebun sendiri. Memperkuat diri sendiri melalui pertahanan dan ketahanan juga. Fokus Pak Prabowo misalnya pada food, energy, and water. Nah jangan lupa juga. Gue tadi salah tangkap tuh. Apa? Seolah-olah bahwa non-blok tuh nggak relevan lagi dengan masa sekarang dengan apa dan. Iya. Tapi ternyata larinya ke pertahanan ya. Bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan membeli alutsista dan segala macam swasembada itu. pangan. Ya itu ternyata tidak hanya untuk jangka pendek hari ini, tetap pandangannya jauh ke depan tentang bagaimana Thucydides trap itu mungkin akan terjadi di kita. Mungkin itu arahnya ya. Ya silakan dilebarasi lagi tentang ini, tentang pertahanan. Kenapa harus pertahanan sebanyak itu dan musuh kita siapa? Itu mungkin pemirsa politik perlu juga untuk ini. Ya itu mungkin harus tahu tuh kenapa tiba-tiba Indonesia itu mengalami mengalami banyak orang yang mengatakan bahwa mungkin kritik Pak Prabowo adalah administrasi Pak Prabowo ini mengalami remiliterisasi gitu. Nah mungkin bisa juga kita kaitkan dengan apa yang terjadi di luar negeri ya, iya nggak sih Bang? Iya, kalau menurut saya dengan dinamika geopolitik yang seperti ini, kita kan harus fokus pada pertahanan dan ketahanan. Ya. Bukan karena kita ingin bertempur. Dulu kita pernah mendengar civis pacem para bellum. Ya. Sebetulnya itu kan artinya kalau Anda ingin perdamaian, bersiaplah untuk perang. Iya. Sebetulnya ketika Vegetius menyampaikan itu, dia sedang mengkritik Romawi Barat itu sendiri. Yang lupa akan pertahanannya. Sehingga babak belur, kalah di Battle Adrianople. Lupa bahwa perlu sekali membentuk pertahanan yang mandiri. Dengan militer sendiri. Tidak mengandalkan mercenary. Tentara bayaran. Tidak mengandalkan tentara auxiliary. Dari negara asing. Untuk membantu. Seperti halnya yang sekarang kalau kita lihat di Gulf State kan banyak sekali kan.
Mereka pun sekarang kelimpungan dengan auxiliary forces kan. Karena ternyata tidak selamanya reliable. Tetapi kata Avegesius apa? Kita harus going back kepada fitrah Roman military. Dia bertanya misalnya, Avegesius itu, mengapa kita bangsa Romawi bisa mengalahkan bangsa Gaul dan bangsa Spanyol yang jumlahnya dan secara fisik lebih kuat daripada kita? Mengapa kita bisa mengalahkan bangsa Yunani yang secara intelektual lebih cerdas daripada kita? Mengapa kita bisa mengalahkan bangsa Afrika, maksudnya founding fathers kita ya, pendahulu-pendahulu kita, yang jauh lebih kaya daripada kita, bangsa Afrika yang jauh lebih kaya daripada kita? Karena menempatkan pertahanan itu bukan sekedar ornamen, sekedar ada, tapi betul-betul menyiapkan. Jadi sebetulnya defensif. Makanya dia mengatakan, civis pacem parabellum. Kalau engkau ingin damai, bersiaplah untuk perang. Karena, itu baru koma. Karena tidak ada negara atau bangsa yang nekat menyerang kekuatan yang jauh lebih superior daripada dirinya. Intinya kalau pertahanan kita kuat, kita menciptakan efek gentar, deterrence effect. Deterensi. Itu yang terjadi. Nah itu pertahanan di satu sisi. Lalu yang tidak kalah penting adalah ketahanan. Seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo, ketahanan pangan, energi, dan air. Di UN disebutnya FEW, Food, Energy, and Water. Sekarang kalau kita ada aspek ketahanan pangan misalnya, kita stok cadangan beras pemerintah 5 juta. Produksi beras kita 34,7 juta ton. Konsumsi kita sekitar 31 juta ton. Lalu di komoditas lain aman dan surplus. Jadi kita berbicara beras, jagung, cabai merah, cabai keriting, daging ayam ras, telur ayam ras. Memang ada yang belum surplus, betul. Seperti misalnya kedelai, bawang putih. Tapi ini terus ditingkatkan. Karena apa? Ketika ada masalah food shortage, ya kan, di dunia ini, maka dunia itu negara-negara lain juga akan memprioritaskan pada kebutuhannya dalam negeri. Dan ini bukan hanya idenya Pak Prabowo saja sebetulnya. Ide siapa aja tuh Bang? Bung Karno kan pernah mengatakan ketika meresmikan ITB itu kan, pangan ini adalah urusan hidup matinya sebuah bangsa. ITB atau IPB? IPB, mohon maaf. IPB ya? IPB. Oh ya. Jadi ketika meresmikan IPB, Bung Karno mengatakan pangan ini adalah urusan hidup dan matinya bangsa. Norman Borlaug, Nobel Peace Award, mengatakan tidak ada peradaban yang bisa berkembang kalau tidak selesai dengan urusan food supply-nya. Iya sih. Gitu. Nah itu dari segi pangan, dari segi energi. Wah, misalnya penutupan Strait of Hormuz, 20%. 20% minyak dunia. Minyak dunia. Kita mendiversifikasi sumber BBM kita, crude dan BBM kita. Kemarin kan melakukan diplomasi ke Rusia. Lalu menambah storage facility kita. Iya. Menambah refinery kita. Ya kan? Memulai B40, mengupgrade dari B40 ke B50. Ya. Dimulai di tanggal 1 Juli 2026. Karena kita apa? Kita produksi banyak energi nabati ya, yang bisa dikonversi menjadi solar. Jadi biosolar B50. Itu yang dilakukan. Belum lagi solar panel 100 gigawatt. Dan yang tidak kalah penting, nuklir energi 2032 itu kan rencana kita mempunyai our own nuclear reactor. PLTN. Ya. Wah keren itu. Jadi itu tidak ada satu, ini bukan panacea, bukan satu kebijakan untuk menyelesaikan semuanya, tapi rangkaian kebijakan, sekeranjang kebijakan dari mulai B50, kemudian peningkatan storage, diversifikasi, kemudian refinery, kemudian peningkatan produksi, kemudian diversifikasi sumber. Ini kan untuk menciptakan ketahanan energi kita, menciptakan buffer. Makanya tidak aneh, kemarin JP Morgan kan
menulis kita menjadi negara kedua di dunia di bawah South Africa kalau saya tidak salah, yang insulated gitu, lebih terlindungi, terinsulasi Iya. dari dinamika ketidakstabilan energi dunia. Nah iya, itu yang saya rasa tuh kebanyakan dari masyarakat Indonesia tuh kurang aware gitu. Jadi mereka tuh kurang aware bahwa ternyata kita terinsulasi itu. Ini bukannya gua nge-buzzer ya atau gimana ya. Tapi emang kita secara kalau orang tuh harus lihat gitu. Konten-konten di Australia, di Malaysia, di Singapura, itu mereka pada ngacungin jempol ke Indonesia tentang bagaimana kita bisa mempertahankan harga minyak kita. Kita bisa membuat harga minyak kita stabil. Tapi justru di Indonesia kita depresiasi gitu. Saya tadi pagi ditelepon oleh paman saya yang tinggal di Amerika Serikat. Dia tinggal di California. Dia komplain harga gas di sana, harga BBM di sana naik per barel $6, $8. Ini kan juga sebetulnya menyusahkan rakyat Amerika sendiri kan. Jadi kita pemerintah Presiden Prabowo memutuskan untuk tidak menaikkan BBM subsidi, hanya menaikkan BBM non subsidi. Dan pertama kali itu tidak langsung menaikkan. Presiden Prabowo menggunakan APBN sebagai shock absorber dulu. Dua-duanya kan tidak naik kan? Sedangkan dunia sudah langsung menaikkan, sudah langsung cepat-cepat menaikkan. Tapi beliau menahan, menggunakan shock absorber, APBN sebagai shock absorber. BBM subsidi tidak dinaikkan, BBM non subsidi tidak dinaikkan serta-merta. Lalu kemudian ketika angkanya sudah memang melebihi kalkulasi tertentu, yang BBM non subsidi yang memang dinikmati oleh middle class, harganya di-adjust, disesuaikan. Sedangkan BBM subsidi yang betul-betul bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang paling rentan, betul-betul diproteksi oleh negara. Jadi ini kehadiran negara. Itu Pertamax subsidi apa enggak sih? Pertamax itu nggak subsidi bang. Tapi nggak naik-naik ya? Nggak naik. Jarak antara Pertamax dengan Pertamax Turbo jauh banget. Jauh Pertamax banget. 12.000, Turbo 19.000-an. Artinya negara mungkin sekarang subsidi Pertamax gua rasa ya. Mungkin subsidi Pertamax gitu. Dan kalau misalkan negara sampai sekarang bisa subsidi Pertamax itu hebat sih. Ya, karena begitu. Kalau dibandingkan sama Singapura sama Australia gitu, kita mampu bisa menstabilkan harga BBM gitu. Cuman ya terkadang di sosial media kita melempar itu di luar jendela karena katanya Pak Prabowo represif gitu. Jadi ya pemerintah inkompeten gitu. Tapi mereka gak lihat ini harga BBM nih tetap stabil gitu. Dan itu yang kita harus bawa. Ya itu yang kita harus ngebuat aware di masyarakat gitu. Bahwa ya pemerintah itu sebenarnya hadir gitu di saat-saat dimana negara lain pada pada kesusahan, pemerintah itu berhasil menjadi shock absorber gitu. Dan oleh karena itu makanya kita di posisi nomor 2 di list JP Morgan itu gitu. Itu emang hebat sih ya. Kadang tuh pemerintah tuh di Indonesia tuh jago ya. Iyalah, minyak gak naik, makanan dibagikan gratis. Makanan dibagikan gratis gitu. Orang sih ujung-ujungnya sekarang pupuk cadangannya tinggi banget kan di antara negara-negara luar kan. Sekarang sejak perang ini pupuk langka tuh. Sementara kita stoknya itu lebih dari 200%. Dan itu harganya pun diatur supaya tidak terlalu tinggi, sehingga harga petani stabil. Nah, itu top sih. Maksudnya bolehlah kita kritik pemerintah, tapi kalau misalkan pemerintah sukses dengan KPI-nya ya kita harus apresiasi gitu. Jangan terus cari-cari kesalahan. Jangan terus cari-cari, ini duit dari mana ini? Bisa BBM ini naik nih, bakal hancur nih ntar nih gitu. Gitu. Nah, gue tertarik mungkin kita berhitung. Kita agak keluar dikit dari ini tadi. Boleh, saya tertarik dengan non-blok dan blok-blok tadi itu menurut Bang Hamdan masih relevan nggak kita tuh sebagai salah satu pentolan non-blok saat ini? Apakah harus memilih satu blok? Ditambah lagi kan sekarang kita udah melihat ada beberapa market supply chain yang ada di dunia ini. Apakah ujung-ujungnya kita akan masuk ke supply chain ONO atau ke kita kan supply udah masuk chain BRICS ini gitu. Kita sudah masuk BRICS, tapi di sisi lain kita juga masuk BOP. Kita masuk BOP dan kita juga udah trade deal beberapa apakah sama itu Amerika gitu. Sebagai perwujudan non-blok atau sekarang sudah kita
Bukan non-blok lagi, itu sudah masuk 2 blok gitu. Nah, ya, mungkin, Itu dari pengamatan orang awam, Bang. ya, Ini mungkin pengamatan abang gimana? Jadi ini pertanyaannya loaded sebetulnya. Iya. Jadi pertama aspek non-blok, kemudian BOP, dan BOP juga tidak bisa dipisahkan dari UN Security Council. Iya. Ya. Jadi mungkin nanti saya akan cerita juga tuh pengalaman saya waktu itu duduk di UN Security Council melihat Boleh, dinamikanya. Mungkin pertama mengenai non-blok. Jadi kita sudah jelas bahwasanya kita mazhab foreign policy kita tidak akan ikut blok militer manapun. Bebas aktif masih Blok berarti. militer ya. Karena apa? Karena itu punya daya seret konflik pada akhirnya. Kadang melindungi tapi juga bisa membuat daya seret konflik. Kita ingin berkawan dengan semua orang. Makanya Pak Prabowo sering sekali mengutip, one enemy is too many, 1,000 friends are too few. Satu musuh sudah terlampau banyak. 1,000 kawan terlalu sedikit. Beliau berkawan dengan siapapun, ya, yang memandang Indonesia dengan mutual respect dan sama-sama ingin menguntungkan kedua belah pihak sesuai dengan kaidah our national interest dan value kita. Ya, seperti contoh, kita gabung BRICS, kemudian kita juga merampungkan EU-CEPA. Ya, EU-CEPA itu trade agreement ya antara Indonesia dan European Union yang sudah berjalan di negosiasinya itu 1 dekade. Bayangkan 1 dekade negosiasinya, puluhan putaran negosiasi selesai di bulan September 2025. Ya, kita membuka market kita seluas-luasnya. Kita menambah kawan kita di Eropa. Dengan demikian, bayangkan perputaran uang yang ada di antara Indonesia dan Eropa itu about 40 billion US dollar. 40 to 50 billion US dollar. Itu we are talking about 500 triliun rupiah. 40 billion sekitar 500 triliun rupiah. Dan kita surplus Bapak dan Ibu. Kita surplus sekitar 4.4 billion. Sekitar 70 triliun per tahun. Dan sekarang dengan EU-CEPA itu produk-produk kita dikurangi tarifnya hingga 98% pos tarif kan, sehingga harganya jauh lebih kompetitif. Lalu bukan hanya itu saja, kita menambah kawan. For the first time kata Prime Minister Carney kan di Kanada bahwa kinilah kali pertama kami menandatangani Comprehensive Trade Agreement dengan negara ASEAN, dengan Indonesia, dengan Presiden Prabowo. Sehingga pos tarif kita juga turun 95%. Dan kita surplus kan dengan Kanada kan. Iya. Jadi sebetulnya Kanada tentu akan untung karena juga mereka juga mendapati situasi geoekonomi dengan tetangganya juga cukup menantang. Iya. Ya kan? Tentu tuh dia akan mencari like-minded individuals. Ya, apa yang disebut oleh Prime Minister Carney dan Presiden Prabowo, value-based realism. Ya kan? Kita memahami dinamika geopolitik dari kacamata realisme ini. Tapi kita punya value, kita punya nilai. Kita cari like-minded leaders untuk kita bekerja sama. Begitu juga dengan Peru, begitu juga dengan Latin Amerika, begitu juga dengan Afrika. Iya. Jadi kita terus tambahkan. Nah, kalau BOP bagaimana? Nah, saya mungkin boleh cerita ya. BOP itu kan keluar dari atau di-endorse oleh UN Resolution, UN Security Resolution ya, UN Security Council Resolution. Betapa susahnya keluar suatu resolusi tersebut. Tidak mudah. Saya ingin cerita pengalaman saya di bulan Maret 2009 ketika saya berada di UN Headquarters. Saya diajak oleh supervisor saya, Hamdan, kalau kamu ingin melihat real geopolitik, come with me. Siap. Saya duduk di bangku belakang sidang UN Security Council. Saat itu Presiden Security Council-nya dipimpin oleh diplomat Libya bernama Muhammad Sharqam. Dia mengatakan, oke, baik, sekarang saya akan menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan sebagai perwakilan dari Libya.
Saat itu Libya dipimpin oleh Muammar Gaddafi. Dia mengatakan Israel telah melakukan penahanan 11.000 warga Palestina secara ilegal. Membuldozer rumah-rumah warga Palestina. Menyerang Gaza. Bahkan dia mengucapkan 2 kata. Bayangkan. Muhammad Sharkam yang saat itu menjabat sebagai duta besar Libya untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekaligus presiden di bulan itu dari Security Council mengatakan Israel telah melakukan genosida dan ethnic cleansing. Bayangkan. Maka saya bertanya sama supervisor saya, Ibu Ana Musen, menurut Ibu ini bagaimana? Dia hanya mengatakan kepada saya, memangnya mudah sekalipun dia jadi presiden Security Council, tiba-tiba akan keluar itu dokumen yang mengatakan bahwa Israel itu kami kecam, ataupun ada embargo dan lain sebagainya. Pidato berapi-api dari Muhammad Sharkam tidak berakhir pada, jangankan Security Council Resolution, Presiden Communication memo saja tidak keluar. Tidak keluar. Jadi kalau misalnya kita merasa, oh ini harusnya seperti ini. Harusnya UN melakukan A, B, C, D, E. Ingat, untuk disepakati oleh member Security Council, itu harus disepakati oleh 5 negara pemilik hak veto. Amerika Serikat, Prancis, Rusia, Inggris, Prancis, Inggris, dan China. Jadi ketika Muhammad Sharkam mengatakan itu, ketika dia tanya, siap nggak nih untuk dijadikan sebuah resolusi? Hanya dilirik saja, dia sudah tahu jawabannya, ditolak. Kena veto. Jangankan veto, dilirik saja. Jadi itu dinamika real geopolitik at the highest level. Saya pikir dulu mungkin karena masih belajar ya, masih banyak belajar ruang. Saya pikir wah ini akan terjadi suatu tectonic shift. Tidak terjadi apa-apa. Yang terjadi dia keluar, kemudian dia melakukan interview, intinya dia kecewa. Itu saja yang bisa keluar. Nah BOP ini kan juga di-endorse ya. Sebagai salah satu upaya, disebutkan di resolutionnya ya. Bahwa sebagai upaya untuk mendapatkan Palestinian statehood. Palestinian statehood. Nah, yang sering beredar itu kan katanya kita bayar ya. Iya, kita bayar. 72 ini ya. $1 billion. 1 billion US dollar, 72 miliar. 17 triliun ya. Triliun ya. Kalau kita baca saja di charternya, kan invitation itu masuk BOP itu by invitation only by the chairman. Lalu pertanyaannya mengapa kita hadir di sana? Itu kan cruxnya ya. Indonesia masuk sana untuk mengikuti UN Security Council yang telah terbit, UN Security Council tersebut, kemudian untuk membantu Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Itu tujuannya adalah untuk mendorong kemerdekaan Palestina. Ya. No stones left unturned, segala upaya dikerjakan. Karena bisa saja beberapa kali dalam sejarah geopolitik ya, sejarah hubungan internasional, suatu kesepakatan itu dilahirkan di luar UN walaupun di-endorse oleh UN. Ya, dilahirkan di-endorse UN tapi kesepakatannya berasal dari luar UN. Ya, seperti halnya Oslo Accord. Antara Yitzhak Rabin dan pemimpin Yasser Arafat. Ya, PLO. Itu memang ada UN Security Council yang menjadikan theoretical underpinningnya, menjadi supportnya. Kemudian Oslo Accord itu dinegosiasikan di Norwegia. Jadi bisa saja itu dilaksanakan di luar United Nations. Tapi tujuan kita jelas. Kita untuk mendorong statehood of Palestinian seperti hal yang tertuang di UN Security Council. Dan di situ kan by invitation. Masuk by invitation dan renewal 3 tahun. Ada membership renewal 3 tahun. Ya kan? Tapi kalau yang membayar, disebutnya di situ, kalau yang membayar $1 billion US dollar, maka mendapat automatic renewal. Itu saja sebetulnya.
Nah kita nggak bayar kan, belum Kita bayar. tidak bayar kan. Karena pasal 2 aja seperti itu mengatakan bahwa membership dari BOP ini adalah by invitation of the chairman. Chairman-nya siapa? Presiden Trump. Membership ini berlaku selama 3 tahun kecuali diperpanjang oleh chairman. Dan yang membayar $1 billion pada intinya mendapatkan automatic renewal. Itu saja. Gitu. Tapi kita hadir mencoba mengadvokasikan kemerdekaan Palestina. Lebih baik yang hadir di situ adalah Presiden Prabowo dan Erdogan ketimbang membiarkannya itu hanya sekarang kayak gini. Apakah bapak-bapak di sini lebih nyaman Presiden Prabowo dan Erdogan mendorong kemerdekaan Palestina atau membiarkannya kepada Presiden Trump atau Netanyahu untuk mengadvokasikan kemerdekaan Palestina? Kalau di present sama pilihan itu sih ya obviously bakal milih Presiden Prabowo sama Erdogan. Sometimes if you are not on the table, you are on the menu. On the menu ya. Yes. Kita ingin memastikan bahwa dengan pengiriman pasukan perdamaian, ya kan, seperti hal yang termaktub di UN Security Council tersebut, bantuan yang selama ini sulit sekali itu bisa masuk. Karena kita tidak terlibat dalam pelucutan senjata. Iya. Gitu. No stone left unturned. Kalau memang BOP ini berhasil, we are on it. Kalau memang tidak berhasil, maka masih ada UN Security Council. Ya. Jadi segala upaya diupayakan. Segala daya diberdayakan. No stones left unturned. Karena kita percaya sekali, ini adalah suatu ijma. Dari mulai Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo. Bahwasanya kita harus membantu Palestina mendapatkan kemerdekaannya. Dan sudah diakui di PBB sebetulnya kan. Tapi kan terus dari mulai tahun 92 terus mendapatkan challenges. Sampai ke full membership ya. Iya. Ya kan. Dengan ibu kotanya di East Jerusalem. Dengan two-state solution. I see. So anyways, wah lumayan juga ya. Duduk di sini sejam sama Abang Hamdan Hamedan ngebahas tentang strategi Indonesia, tentang Iran, sedikit tentang perang Peloponnesian juga tuh barusan tuh Thukydides tuh. Gue sebagai anak HI sih udah hatam. Lu gimana Bang? Udah lupa gue. Udah lupa ya lu ya? Udah berapa tahun yang lalu ya? Gue denger. Iya. Jadi lumayan banyak juga ya Bang kita ngebahasnya. Ya basically sih apa yang dilakukan oleh Indonesia saat ini sebenarnya udah di course yang benar. Cuman kan untuk kita melihat suatu hasil itu kan membutuhkan waktu. Kayak contohnya apa yang kita tulis sama kita trade agreement sama Kanada, ya mungkin di atas sana mereka cuma nulis pulpen aja. Tapi sebenarnya mereka cuma tanda tangan doang namanya. Tapi sebenarnya tuh efeknya tuh sangat besar dan akan trickle down yang mungkin dalam waktu beberapa bulan lagi gitu. Jadi belum di isu-isu sama masyarakat awam nih ya, sama masyarakat biasa. Ketika mereka ngeliat Pak Prabowo ke Korea, ke Jepang, ke Kanada, ke Inggris gitu. Itu seolah-olah kayak gila ini udah isu Menara Gading banget. Tapi mereka belum ngerasain aja sih dampaknya apa gitu. Dan sebenarnya tuh dampaknya udah ada. Contohnya paling simpel ya kayak BBM itu. Jadi ya basically apapun yang terjadi di atas akan terjadi di bawah pada waktunya dan kita semua akan merasakan. Kita hanya butuh trust the process aja sih. Terima kasih Bang Hamdan Hamedan udah datang ke Real Politik, udah kasih kuliah 5 SKS. Waduh, gue ngerasa kayak mahasiswa lagi nih ngobrol sama beliau nih. Karena kan beliau kan backgroundnya juga HI juga ya. Iya. Terima kasih ya Bang udah datang. Oke. Ya. Thank you Bang. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya of Real Politik. I'll see you guys later. Bye-bye.